Kali ini saya akan melakukan presentasi dengan tema Gerakan Mendukung Vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Vidi Pradana dengan NRP 130320253 dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis KPE. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat apa itu virus COVID-19 dan awal mula ditemukannya virus ini serta bagaimana virus ini bisa masuk ke Indonesia. Jadi, virus COVID-19 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru saja ditemukan baru-baru ini. Kemudian, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Agustus 2019. Namun, China baru saja resmi mengumumkan bahwa terdapat virus COVID-19 ini di negaranya kepada WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian, pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia telah terjangkit virus COVID-19 yang menyangkit 2 warga Indonesia yang berada di Depok, Jawa Barat. Lalu, penularan virus COVID-19 ini dapat ditularkan melalui droplet atau percikan air liur, yang mana percikan air liur ini berasal dari orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami batuk, bersin, serta menghembuskan nafas. Kemudian, kita juga dapat tertular virus COVID-19 ini apabila kita menghirup udara yang mana kita berada di satu lingkungan atau berada terlalu dekat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Dan yang terakhir, kita juga dapat tertularkan virus COVID-19 ini apabila kita menyentuh barang-barang yang telah terkontaminasi dengan virus COVID-19 ini. Lalu setelah kita menyentuh barang yang terkontaminasi tersebut, kita menyentuh mata kita, kulit kita, dan bagian tubuh kita. Adapun gejala-gejala yang dapat ditimbulkan apabila kita terpapar virus COVID-19 ini. Masing-masing orang tentunya memiliki reaksi yang berbeda-beda apabila terjangkit virus COVID-19 ini. Namun, terdapat gejala-gejala umum yang dapat kita ketahui apabila kita terpapar virus COVID-19. Yang pertama yaitu demam, kemudian yang kedua batuk, kemudian yang ketiga hilangnya indera perasa serta penciuman, yang keempat mengalami rasa sakit di bagian kepala serta tenggorokan, kemudian badan terasa nyeri dan sakit, dan yang terakhir mengalami diare yang kronis. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Kita selalu dianjurkan untuk rajin mencuci tangan setelah kita beraktivitas ataupun melakukan kegiatan. Atau kita juga bisa menggunakan hand sanitizer atau cairan yang berbahan alkohol. Kemudian yang kedua, kita selalu diwajibkan untuk menggunakan masker. Ketika kita keluar dari rumah, kita harus selalu menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Ketika kita berada di luar rumah pun, kita juga harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Dan selanjutnya yang terakhir yang tak kalah pentingnya juga dan sedang ramai dibicarakan yaitu adalah vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 ini juga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Vaksin COVID-19 sendiri adalah sebuah zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk menstimulasi sistem imun dalam tubuh. Sehingga sistem imun akan menjadi lebih kuat dan tubuh akan dapat memproteksi diri dari serangan atau paparan virus COVID-19. Adapun beberapa jenis vaksin COVID-19 yang telah disiapkan pemerintah Indonesia, diantaranya yaitu ada Sinovac, Sinopharm, CanSino, AstraZeneca, dan Genexin. Setelah dinyatakan aman dan halal oleh BPOM dan MUI dan juga telah lulus uji 3 tahapan,
Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo telah menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID Sinovac. Dan juga selain itu sejumlah nama menteri, dokter, perwakilan dari berbagai profesi, tokoh agama, hingga influencer masuk dalam daftar penerima vaksin pertama dan mengikuti proses penyuntikan tersebut. Pemerintah telah melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai program vaksinasi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita, masyarakat Indonesia, juga harus mendukung adanya program vaksinasi COVID-19 ini dengan mengikuti program vaksinasi tersebut. Caranya sangatlah mudah, yaitu Kementerian Kesehatan telah menetapkan dua mekanisme pendaftaran dan juga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Yang pertama, vaksinasi yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang kedua, vaksinasi massal di tempat. Mekanisme pertama, sasaran vaksinasi dapat mendaftar langsung pada website Kemenkes dan juga website Komite Penanganan COVID-19 atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada kedua website tersebut telah disediakan tautan yang mana dapat diklik oleh sasaran penerima vaksinasi untuk mengisi sejumlah pertanyaan yang disediakan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia jangan ragu dan takut untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini. Dan marilah kita wujudkan masyarakat yang sehat serta produktif dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan saudara untuk menonton video ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali.